warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Mulung Hikmah dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Allah mentakdirkan kita untuk tayang perdana silaturahim dalam bentuk sharing, bisa tentang kebijaksanaan dari beberapa tokoh, bisa juga tentang peristiwa-peristiwa yang kemudian bisa kita tarik hikmahnya, atau bisa juga tentang banyak hal, tentang kisah-kisah sejarah orang-orang hebat yang ada di muka bumi ini dalam satu tema yang diberi nama Mulung Hikmah. Mengapa nama ini diberi istilah Mulung Hikmah? Karena memang kita sengaja mencari hal-hal yang baru, mencari hal-hal yang berbeda, yang selama ini sering kita dapatkan banyak informasinya dari pengajian-pengajian terutama, baik itu secara langsung atau tidak langsung, yang istilah populer hari ini kita sebut dengan online. Banyak para ahli yang bisa kita ambil ilmunya, seperti misalnya ahli tafsir, kemudian ahli sejarah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, atau dari kajian-kajian yang lainnya yang itu temanya seputar agama tentunya, yang disampaikan oleh para ahli-ahli. Bisa tafsir misalnya kan ya, banyak ahli tafsir yang sering kita saksikan atau sering kita ikuti. Nah, maka dari itu Mulung Hikmah hadir sebagai bagian dari sisa-sisa. Makanya kita namakan mulung, artinya kita mengambil sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat dari sisa-sisa informasi yang berserakan mungkin yang sudah banyak disampaikan. Makanya kita ingin memberikan sisa-sisa informasi ini, sisa-sisa informasi yang bermakna insya Allah, yang kita ambil dari serpian-serpian informasi yang sudah banyak bertebaran, yang disampaikan oleh para ahli-ahli. Nah, ini sekedar pengantar mengapa kita beri nama kajian hari ini itu Mulung Hikmah. Kita berusaha mencari hikmah-hikmah, kebijaksanaan dari banyak informasi yang sudah beredar ya, dan sudah disampaikan oleh para ahli. Nah, kita mencoba mencari di sisa-sisanya lah, yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan, kemudian kita sampaikan dalam bentuk hikmah, dalam narasi-narasi yang seperti di awal saya sampaikan, bisa diambil dari kebijaksanaan para tokoh-tokoh hebat yang ada di muka bumi ini, atau kita mengambil segala macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita hari ini, kemarin, dan yang akan datang. Kita mencoba mencari hikmahnya. Nah, itu sekali lagi insya Allah hari ini adalah hari pertama atau tayang perdana tentang tema Mulung Hikmah. Baik pemirsa Mulung Hikmah dimanapun Anda berada, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa selalu ditempatkan dalam situasi yang kondusif, situasi yang pas, situasi yang nyaman lah,
yang kita bisa beraktivitas di dalamnya. Yang dalam kata lain adalah kita dihindarkan dari penyakit yang bisa membuat kita merasa sakit. Nah, pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk bersama-sama mencari hikmah tentang sakit ya. Sebagaimana kita rasakan bersama, kita ketahui bersama hari ini banyak sekali informasi yang beredar di media sosial atau media elektronik tentang situasi yang kita alami bersama-sama hari ini, yaitu situasi pandemik. Yang situasi ini tidak hanya dialami oleh orang-orang kita di Indonesia, tetapi oleh orang seluruh dunia. Mereka semua merasakan, mengalami juga, kita semua berada dalam situasi pandemik yang ujungnya masih belum ketemu kapan berakhirnya. Namun mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga situasi pandemik ini segera berakhir dan kita semuanya sudah bisa terbebas dari penyakit ini yang bisa menyebabkan kita sakit. Baik para pemirsa dimuliakan Allah, sebelum kita berbicara tentang panjang lebar tentang hikmah sakit, perlu kita mengetahui sakit itu apa. Makanya ada 3 kategori yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengambil makna sakit ini dari kamus bahasa Inggris, dari perspektif bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia kata sakit ini sangat sederhana penjelasannya. Nah, saya mengambil 3 kosakata yang bisa kita sharingkan hari ini dari kata sakit itu. Ternyata di dalam bahasa Inggris itu ada 3 kata untuk menjelaskan sakit itu. Yang pertama ada disease. Yang kedua ada illness, dan yang ketiga ada sickness. Nah, apa bedanya dari 3 hal tersebut? Ternyata disease itu adalah satu gejala yang dialami oleh organ tubuh kita atau sesuatu yang terjadi dalam organ tubuh kita. Misalkan kalau kita sakit kepala, nah itu kan jelas sakit kepala, atau ketika kita merasa gatal-gatal ya di tangan, ada ruam atau terasa gatal di sini, itu kan jelas terjadi dalam organ tubuh kita. Jadi kita mengalami memang terjadi sakit di situ. Orang melihat itu memang merah bintik-bintik, kemudian rasa sakit ada di situ. Atau mengalami pegel kaki, ya itu kan itu disease. Jadi sakit itu bisa dicari dari akarnya dulu. Jadi kalau dokter itu kan melihat penyakit itu dicari dari akar masalahnya, apa yang terjadi dalam organ tubuh kita. Nah itulah yang disebut dengan disease, itu penyakit atau sakit. Yang kedua illness itu juga artinya penyakit, namun sakit ini atau penyakit yang menyebabkan sakit yang dirasakan. Ada orang mengalami rasa sakit ya, tapi ada juga orang ini sakit. Kalau dilihat dari aspek disease ya, sudut pandang disease, orang ini sakit kepala misal, atau misalkan terlihat kakinya bengkak. Tapi aspek illness ini memang penyakit, tapi beberapa orang merasakan ini tidak sakit, merasa tidak sakit. Jadi illness ini segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita yang dirasakan, sesuatu yang dirasakan dalam diri kita. Itu penyakit. Dalam aspek disease itu penyakit, tapi orang illness, dalam aspek illness itu ya dirasakan. Ada yang merasa sakit memang, ada yang tidak merasakan sakit. Nah itu illness. Nah kalau sickness itu kesepakatan konsep ya dalam sosial masyarakat dan budaya di sekitar kita. Nah, misalkan begini, ada orang rambutnya rontok ya. Kalau kita melihat dari aspek disease, ya terlihat memang secara fisik rambutnya rontok, berarti itu kan penyakit. Tapi dalam aspek sickness,
itu tergantung kesepakatan juga. Orang rambutnya rontok belum tentu dia mengatakan itu penyakit, malah dia merasa biasa saja. Aspek illness dia merasa ya biasa saja. Namun sickness ini kesepakatan orang kalau rambut rontok ya dikatakan sakit, tapi belum tentu juga orang yang mengalami itu merasa sakit. Jadi sakit itu kesepakatan, sickness itu penyakit, tapi berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Misalkan begini, 1 tahun yang lalu orang menjelaskan tentang ciri-ciri atau gejala COVID-19. Ya, salah satunya misalkan penciumannya sudah tidak merasa lagi. Nah, jadi gitu. Kemudian ada merasa meriang, badan panas, misal begitu. Bisa jadi tahun sekarang nambah lagi. Nah, ciri-cirinya nambah lagi, disempurnakan lagi. Jadi kesepakatannya nambah lagi. Jadi sickness itu kan penyakit yang masyarakat secara konteks sosial dan budaya masyarakat itu menyepakati itu. Berarti kalau sekarang kalau dulu ciri-cirinya misalkan ada 3, sekarang ditambah lagi 5 atau 6 ciri-ciri dari penyakit COVID-19. Nah, itu sickness. Jadi begitu ya. Nah, paling tidak kita mengetahui dulu tentang kategori sakit ya. Dalam perspektif bahasa Inggris ada disease, itu penyakit yang terjadi dalam organ tubuh seseorang. Atau illness itu sesuatu yang terjadi yang dirasakan oleh seseorang itu atau tidak merasakan. Nah, kalau sickness itu kesepakatan saja untuk menyebut itu penyakit. Nah, namun dari itu semuanya yang perlu kita ketahui bersama bahwa apapun yang terjadi ya dalam peristiwa sehari-hari, apalagi dalam situasi pandemik hari ini, banyak orang atau sebagian besar orang lah merasa mengalami sakit. Yang perlu kita ketahui adalah ketika kita memaknai dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita hari ini, itu rumus sederhananya kita perlu mengetahui tentang konsep berpikirnya, konsep berpikir tentang sakit itu sendiri. Nah, kalau saya meminjam misalnya Dr. Farudin Faiz ya, satu dosen di UIN di Yogyakarta. Beliau mengatakan orang itu kan bisa sakit karena sunatullah. Dan juga aspek qadratullah, kan? Bahasa beliau begitu. Sunatullah itu maksudnya begini, misalkan kalau orang tidak makan lah 1 minggu, ya bisa dipastikan sunatullahnya orang itu akan mengalami sakit. Yang lebih spesifik bisa asam lambung ya naik ya, karena dia nggak makan, bahkan bisa lemes, lapar soalnya seminggu nggak makan. Itu sunatullahnya begitu. Nah, namun kalau kita berbicara tentang qadratullah, bisa juga orang nggak makan seminggu udah terlihat biasa-biasa saja. Nah, tapi itu jarang terjadi, tapi ada. Atau begini, sunatullah terjadinya sakit. Misalkan ada orang ya mau lompat dari lantai 30 misal di sebuah hotel. Nah, kalau dia melompat dari lantai 30 ke bawah, sunatullahnya ya pasti orang itu akan mengalami rasa sakit, bahkan bisa mati. Namun kalau kita berbicara tentang qadratullah, orang naik ke lantai 30, tidak sengaja dia terpleset, kemudian terjatuh. Nah, pas sudah sampai di bawah, tiba-tiba ada mobil lewat mengangkut kasur, dari kasur busa lah yang empuk kan. Nah, dia jatuh pas di atasnya kasur-kasur tersebut. Nah, aspek qadratullah, kalau sunatullahnya tadi kan dia pasti mati. Tapi kalau kita melihat dari aspek qadratullah, bisa dia tidak mati, masih hidup. Kenapa? Karena ada truk lewat mengangkut kasur busa tadi. Nah, disinilah Allah bermain, Tuhan bermain. Makanya sakit itu ada sunatullahnya. Orang juga bisa tidak sakit, juga ada qadratullah. Orang bisa sehat, sunatullahnya ya makan, minum yang teratur, istirahat yang cukup. Tapi ada juga
aspek kodratullah, walaupun dia kelihatannya kurang istirahat, ya kurang makan, tapi kelihatannya jasmaninya fit-fit saja. Nah, saya itu mendengar beberapa kumpulan orang-orang ngobrol, bahkan ada yang muncul pertanyaannya sedikit konyol. Mereka bertanya, kenapa ya orang-orang gila itu berjalan seharian, mereka itu bahkan mungkin kurang minum atau kurang makan, ataupun ketika makan pun mereka makan bisa ngambil apa yang ada di depan mereka, tapi kok kelihatan mereka kok sehat-sehat saja ya. Nah, itu dalam obrolan-obrolan yang sering saya mendengar itu, ya kalau kita aspeknya sunatullahnya kan orang itu bisa sakit, orang gila itu. Kalau dia jalan terus kurang istirahat, ya kurang tidur, jarang makan juga atau jarang minum, sekali makan yang mungkin tidak higienis, tapi dia tidak apa-apa. Nah, sunatullahnya memang harusnya dia sakit, tapi kodratullahnya enggak, malah santai biasa saja. Nah, sementara kita yang waras ya, dalam tanda kutip, kalau dibandingkan dengan yang tadi itu, yang orang gila, kita ini kalau insya Allah kalau waras. Kalau kita mau niru yang seperti itu, meniru dengan gaya-gaya, oh mudah-mudahan dapat kodratullah ya, susah juga. Coba saja, jalan seharian kurang tidur, kurang makan sembarangan. Ya kalau kita orang waras bisa sunatullahnya ya, bisa sakit kita. Nah, jadi seperti itu. Makanya sekali lagi melihat peristiwa sakit atau sehat itu rumus sederhananya ya, kita perlu memperhatikan ada aspek sunatullah, ada aspek kodratullah. Ini menurut Dr. Faiz Wahrudin, dosen di UIN Yogyakarta. Nah, baik pemirsa dirahmati Allah. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan juga tentang respon emosi yang dialami orang yang sakit. Nah, kita hari ini ya, baik yang sekarang dalam kondisi sehat atau sakit, nah kita perlu mengetahui hal ini. Ada beberapa respon ya, emosi ketika orang itu sakit. Yang pertama, orang sakit itu dia mengalami rasa takut. Nah, rasa takut rasa takut bisa berlebihan. Ada juga dia mengalami kecemasan. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa sih bedanya takut dengan cemas? Nah, kalau takut itu kita kan jelas, sesuatunya itu jelas, bisa terlihat lah. Misalkan begini, kalau takut itu, kita mengalami rasa sakit nih, kepala sakit, mungkin perut mules-mules atau kaki pegel-pegel gitu kan. Selama 3 hari 4 hari kita lemes, kemudian kita pergi ke dokter untuk periksa. Nah, kemudian dokternya bilang, nah ini bapak atau ibu kayaknya harus disuntik. Ya, kayaknya harus disuntik. Karena kalau nggak disuntik dengan obat yang sudah kita resepkan, ini bisa agak lama sembuhnya. Nah, beberapa orang karena melihat jarumnya itu yang besar kan, terlihat besar lah, itu bisa takut. Nah, kenapa? Karena dia sudah bayangkan, waduh, jarumnya besar, suntikannya besar, kalau disuntik pasti sakit gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan rasa takut. Jadi kita melihat sesuatu yang nampak di depan kita, atau misalkan kita mengalami sakit perut ya seharian. Nah, kita ngalami kan, kita merasakan itu. Nah, kita bisa takut kalau ini tidak segera obati, tidak segera periksa, ini bisa nambah penyakitnya, atau ketika kita diare ya nggak berhenti. Nah, ini ada rasa takut yang muncul. Ini kalau tidak segera diperiksakan ke dokter, saya bisa dehidrasi kan begitu. Nah, itu namanya takut. Kita melihat atau dihadapkan pada sesuatu yang nyata, yang ada di sekitar kita atau yang kita alami langsung. Nah, kalau anxiety itu atau gejala kecemasan itu kita tidak melihat langsung, karena ini sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalkan begini, hari-hari ini kita sering dipertontonkan informasi tentang
berita-berita orang yang terpapar COVID bahkan meninggal. Jujur saya sendiri aja membuka Facebook ya, di beranda saya itu hampir setiap buka itu isinya mesti berita tentang kematian orang yang terpapar COVID. Buka Google misalkan, buka mesti COVID. Itu banyak hal informasi tentang COVID. Atau sekitar kita lah, sering kita mendengar pengumuman-pengumuman orang meninggal ya COVID. Nah kemudian misalkan kita ikut menyolati lah, kemudian pulang dari selesai ikut menyolatkan jenazah, kita pulang ya, kok kita merasa tenggorokan kita sakit misalnya buat menelan. Nah dari situ tiba-tiba kita muncul rasa cemas, wah jangan-jangan aku ini tertular, jangan-jangan aku ini tertular. Terus awak merasa, badan merasa kok pegel-pegel setelah ikut menyolatkan jenazah orang yang terpapar COVID tadi. Badan kita terasa pegel-pegel, ini radang. Nah, kita merasa cemas, jangan-jangan ya begitu. Ini kecemasan ya, rasa yang muncul atas sesuatu yang belum terjadi sekarang ini, sesuatu yang akan terjadi masa yang akan datang, cuma kita terlalu overthinking ya, terlalu berlebihan memikirkannya bahkan meresapinya, sehingga bisa membuat kita was-was atau kecemasan, mengalami rasa cemas. Maka ada kajiannya kan, kalau dalam ilmu kedokteran ini kan anxiety disorder namanya, gangguan kecemasan. Nah, bagaimana cara mengatasi itu dan seperti apa? Nah, silakan Anda semuanya bisa berkonsultasi atau belajar tentang ilmu kedokteran. Nah, hari ini kita hanya menjelaskan tentang hal yang umum-umum saja yang sering terjadi lah tentang sakit ini ya, respon emosi terhadap orang yang sakit. Nah, itu ada respon emosinya itu ada fear, ada rasa takut, kemudian ada rasa cemas. Atau bahkan begini ya, kita terlalu sering membaca informasi tentang seputar kesehatan pun. Kalau kita buka di internet itu kan terlalu banyak informasi tentang dunia kesehatan terkait dengan hari ini ya, peristiwa yang terjadi atau apapun lah, dengan penyakit-penyakit tertentu. Karena terlalu banyak membaca, kadang-kadang kita ini bisa membuat sebagian besar orang itu mengalami ini, rasa cemas ini. Misalkan gini, rasa duduk terlalu lama kesemutan ya. Karena kita sering membaca tentang sebab-sebab orang stroke ya, salah satunya kesemutan ada di situ disebutkan. Nah, pikiran kita terlalu jauh ke depan. Wah, jangan-jangan saya ini ada gejala stroke karena gitu. Kita radang tenggorokan. Tadi pulang dari sana. Karena kita sering membaca tentang informasi tentang kesehatan, jangan-jangan saya ini terpapar juga COVID. Nah kan ada rasa-rasa seperti itu. Nah itulah anxiety. Maka sakit itu memang bisa juga disebabkan karena sebabnya yang jelas. Ada juga orang yang sakit itu disebabkan sesuatu yang tidak jelas, yaitu tadi kecemasan tadi. Sebenarnya dia tidak sakit. Kalau kita berbicara tentang lebih jauh tentang kecemasan, ini bisa juga masuk dalam kategori psikosomatik. Jadi psikosomatik ini dia merasa sakit, padahal ketika diperiksakan ke dokter, dokternya bilang, kamu lo nggak apa-apa, kamu lo nggak sakit. Nah ini yang disebut dengan kecemasan. Nah, respon emosi orang yang sakit itu ada unsur itu, ada unsur takut, ada unsur kecemasan. Nah yang ketiga, orang yang sakit itu biasanya juga ada mengalami unsur, kalau bahasa over dependence, ketergantungan, bahkan over, berlebihan, bisa juga dikatakan manja. Karena mungkin ya dia sekarang sakit ya, merasa tidak berdaya, merasa lemah. Jadi dia mengalami rasa ketergantungan betul, minta dilayani sepenuh hari gitu ya. Seharian tak dilayani penuh oleh orang-orang sekitarnya. Makanya sekali lagi ini penting, perlu diketahui oleh kita semuanya, baik pada orang yang sedang sakit atau orang yang merawat orang yang sedang sakit. Kita perlu mengetahui bahwa ada beberapa respon emosi yang dialami oleh orang-orang yang sedang sakit. Nah seperti itu ya. Ini salah satunya itu over dependence, atau terlalu
terlalu ketergantungannya terlalu tinggi. Kalau bahasa yang lainnya itu mungkin manja. Nah, yang berikutnya adalah rasa marah. Bahasa Inggrisnya itu anger. Itu rasa marah. Jadi orang sakit itu bawaannya ingin marah saja. Ada juga hostility, jadi rasa benci. Kadang dia nggak nerima tentang apa yang dialami saat ini. Aku ini loh, orangnya padahal sering olahraga ya orang rutin, rajin gitu loh. Makan yo teratur, istirahat teratur, tapi kok sakit. Jadi kadang dia menyalahkan diri sendiri, ada rasa benci ketika dia mengalami rasa sakit itu. Nah, dia marah, kemudian dia benci dengan apa yang dia rasakan hari ini, kayak belum menerima tentang situasi yang dialami sekarang ini. Misalkan dia berada dalam kondisi yang sakit, itu biasanya respon-respon emosi yang dialami oleh orang-orang yang sedang sakit. Ada juga namanya regresi. Regresi itu dia menutup diri ya dari khalayak. Jadi dia menutup diri karena dia merasa, ini orang yang sakit itu merasa bahwa aku ini sudah tidak berguna lagi, aku ini sudah tidak berdaya, aku tidak mampu. Jadi ya aku ini kayaknya nggak diperlukan lagi oleh orang-orang. Makanya dia akan melakukan regresi, menutup diri. Nah, ketika ada orang datang, dia nggak mau ditemui. Diajak ngobrol, dia juga tidak begitu mau merespon orang yang mengajak bicara. Nah, makanya ketika kita ini, orang-orang yang sehat, ketika menjumpai atau sedang merawat orang yang sakit, sampai dia mengalami yang masuk urusan regresi ini ya, mari kita bersama-sama hadir di situ, menjadi motivator bagi dia, membesarkan hatinya, ya, memotivasi dia agar terus bersemangat sehat, terus bersemangat untuk hidup, bahwa dia ini masih ada kawan-kawan yang mau membantunya. Kita besarkan hatinya bahwa sakit ini bukanlah aib, sakit ini memang peristiwa ya manusiawi lah, alami saja orang sakit, karena memang ada sebab-sebab tertentu yang membuat kita ini sakit atau dia sakit. Makanya kita yang sehat hari ini secara jasmani ya, rohani, ya mari kita hadir di tengah-tengah orang yang sedang sakit itu untuk menyemangati, untuk membesarkan jiwanya, untuk memotivasi mereka bahwa sakit ini ya bukanlah aib, tapi sakit ini memang peristiwa alami saja yang semua pasti akan mengalami. Dan saya yakin pemirsa semuanya itu pernah ada yang sakit ya, pernah ada yang merawat orang sakit. Bahkan jangankan kita ya, Nabi kita saja Rasulullah Muhammad pernah sakit kok, apalagi kita yang umat biasa. Jadi sakit itu biasa saja lah, itu peristiwa alami saja yang dialami oleh siapapun karena sebab-sebab tertentu yang membuat dia atau kita menjadi sakit. Nah, mungkin ya inilah yang perlu kita maknai ya dari sakit itu sendiri. Walaupun banyak juga ketika kita berbicara tentang sakit dari perspektif agama, kemudian apa hikmah-hikmah sakit itu. Nah, insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita bisa memperdalam lagi untuk berdiskusi, untuk sharing tentang memaknai sakit ini. Yang jelas hari ini kita bersama-sama ya, saya mencoba untuk memberikan paling tidak pengantar awal terkait dengan memaknai sakit ini. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalam lagi terkait dengan hikmah sakit, kemudian perspektif sakit, kemudian bagaimana agama melihat atau memandang orang yang sakit. Nah, jadi begitu. Nah, paling tidak hari ini kita bicara yang umum saja sebagai pengantar tentang memaknai sakit dalam diskusi di kesempatan mulung hikmah pada hari ini. Jadi sebagai penguat saja, di kategori sakit itu kan ada 3 ya, ada disease, ada illness, ada juga sickness. Kemudian frame berpikir kita menyikapi orang sakit itu ya, sakit itu disebabkan bisa dari sunatullah, bisa dari qadratullah. Sama juga sehat itu bisa sunatullah, bisa qadratullah.
Kemudian yang terakhir, respon emosi orang sakit itu biasanya ada unsur takut, ada kecemasan, kemudian kemanjaan atau manja ya, rasa marah, rasa benci, atau rasa menutup diri lah, merasa tidak berguna lagi di depan banyak orang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam acara Mulung Hikmah yang hari ini alhamdulillah tayang perdana. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa berbicara lebih mendalam, lebih luas tentang memaknai sakit itu sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.